Shalom jemaat sekalian. Hari ini saya ingin membagikan renungan singkat dari firman Tuhan dengan tema terapi rohani di tengah pandemi, yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12 yang berbunyi, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Masalah atau pergumulan seringkali datang tidak sendirian, tetapi seringkali atau mungkin selalu membawa teman yang menyertai. Dia datang dengan membonceng berbagai macam perasaan emosi negatif seperti ketakutan, kecemasan, khawatir, marah, dan sebagainya. Kita seringkali berusaha untuk menolak atau mengatasi perasaan tersebut. Tetapi yang terjadi seringkali justru sebaliknya. Perasaan negatif itu justru bertambah besar dan bahkan seringkali sulit untuk kita kendalikan, sehingga membuat jiwa kita merana dan sengsara. Pada dasarnya, jiwa manusia di mana perasaan, pikiran, serta kehendak kita terletak adalah sesuatu yang rapuh karena dosa. Sehingga treatment atau terapi apapun yang kita pakaikan tidak bisa dengan sempurna memulihkan dan memperbaiki keadaannya. Maka wajarlah ketika masalah itu hadir dalam kehidupan kita, emosi kita terguncang, dan seringkali bahkan ada orang yang sampai mengalami gangguan kejiwaan. Nah, sebuah berita terkait COVID-19 mengisahkan kasus pasien terlama yang dirawat di Indonesia, yaitu selama 30 hari. Secara fisik, dia terlihat sudah lebih sehat, tidak ada keluhan apa-apa. Tapi dari tes laboratorium, pasien ini masih positif COVID-19 sampai 30 hari. Dan masalah psikologis menjadi faktor yang dicurigai oleh rumah sakit sebagai penyebab hal ini, di mana proses penyembuhan pasien berlangsung lebih lama. Sehingga pasien ini mendapatkan treatment yang khusus, yaitu konseling. Berkaitan dengan sikap dengan menghadapi masalah, Rasul Paulus memberikan nasihat praktisnya sebagaimana kita baca hari ini. Ada 3 kalimat dalam satu ayat yang kita baca, dan ini terkesan seperti kalimat motivasi biasa. Ya, jadi seperti ada kata hati yang senang, berharap atau berpikiran positif, sabar, banyak berdoa. Hari-hari ini banyak kita dengarkan karena banyak pakar percaya bahwa penyembuhan bagi pasien COVID-19 ini bukan hanya dengan menggunakan treatment medis, tetapi juga dengan treatment psikologis, seperti kasus pasien yang saya ceritakan di awal tadi. Kita sepakat untuk hal itu. Tetapi dalam menghadapi sebuah permasalahan, orang percaya perlu menyadari bahwa terapi bagi jiwanya memiliki dasar yang lebih besar dan kokoh, yaitu yang terdapat di dalam firman Tuhan. Paulus meringkaskannya ke dalam 3 prinsip penting yang mencakup aspek pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang pertama, bersukacitalah atau rejoice. Kata ini berarti sebuah manifestasi dari perasaan sukacita atau joy yang memenuhi hati, yang kita bisa wujudkan dalam ekspresi fisik seperti bertepuk tangan, bernyanyi, bersorak-sorak, menari. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat kita sukacita ketika kita ada dalam sebuah masalah? Paulus menjawab, pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan di sini bukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi sesuatu yang sudah ada, tapi belum pasti kapan waktunya itu kita terima. Yang kita percaya adalah orang percaya memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan akan masa depan, akan hidup kekal, dan akan kemuliaan Tuhan. Kedengarannya aneh untuk bersukacita dalam satu masalah. Tetapi ini bukanlah tindakan seolah-olah kita seperti menutup mata terhadap masalah, tetapi merupakan tindakan iman yang mengubah fokus kita bukan pada beratnya masalah, tetapi pada posisi kita yang punya harapan di dalam Tuhan. Seperti yang dikatakan Paulus di Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang kedua, sabarlah. Kata ini berarti sebuah sikap yang tenang, rela, dan lapang, lawan dari kata cepat marah, cepat berkata-kata negatif, cepat putus asa, cepat patah hati.
Paulus menyampaikan sesuatu yang kurang enak kita dengar, yaitu sebuah fakta bahwa sabarlah di dalam kesesakan. Ini faktanya bahwa orang percaya dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah, tetapi juga dipanggil untuk sebuah proses yang mengizinkan kita mengalami penderitaan, masalah, dan kesesakan. Semua tokoh dalam Alkitab mengalami hal itu, termasuk Tuhan Yesus sendiri. Hal ini seperti katakan Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tetapi ada sebuah penghiburan buat kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Poin yang ketiga, bertekunlah. Kata ini berarti ketetapan hati yang kuat, teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas untuk melakukan apapun. Prinsip bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan itu tidak tumbuh begitu saja, tetapi perlu dibangun dalam hubungan kita dengan Tuhan, yaitu lewat berdoa. Sebuah kalimat bijak berbunyi, doa tanpa usaha itu bohong, tapi usaha tanpa doa itu sombong. Oleh karena itu, doa tetap menjadi kekuatan kita dalam masa-masa sulit yang kita alami. Kita bersyukur bahwa di masa-masa kita mengalami masa pandemi COVID-19 ini, kita melewatinya bersamaan dengan peringatan Jumat Agung dan Paskah. Sehingga pikiran kita yang tadinya dipenuhi dengan berbagai macam emosi negatif dapat dialihkan kepada peristiwa karya Kristus, mahakarya Tuhan atas manusia. Karena itu meskipun momen Paskah sudah lewat, tetapi biarlah itu terus menjadi perenungan kita dalam kita menghadapi masa-masa sulit kita saat ini. Biarlah karya Kristus menjadi kekuatan kita menghadapi masalah kita hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua dalam menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini. Biarlah kami terus mengingat firman Tuhan dan menjadikannya kekuatan bagi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua, bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah iman kami terus diteguhkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.